Sahabat Kompas, tuntas sudah penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November 2024. Berdasarkan hasil sementara rekapitulasi KPU, pasangan-pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM cukup mendominasi. Nah, apakah fenomena ini bakal ngedorong sinergi kebijakan pusat daerah atau justru bisa jadi ancaman bagi demokrasi Indonesia ke depannya? Tonton terus video ini hingga akhir bersama saya, Rangga Eka Sakti di Bongkar Data. Dari banyaknya paslon yang bertarung, kita bisa lihat pola kerjasama antar partai politik, yakni partai yang masuk KIM, KIM Plus, KIM minus Gerindra, atau Golkar, dan koalisi PDIP Plus. Nah, hasil pemantauan yang dilakuin sama Jaga Suara 2024 nunjukin kalau partai-partai yang tergabung dalam KIM dan KIM Plus cenderung dominan dan berpotensi untuk memenangkan mayoritas pilkada di tingkat provinsi. Berdasarkan pemetaan Litbang Kompas, KIM maupun KIM Plus setidaknya menguasai kontestasi di 26 dari 37 provinsi. Sementara itu, provinsi lainnya dimenangkan paslon yang diusung partai non-KIM atau PDIP Plus. Beberapa provinsi yang kemungkinan tidak mampu dimenangkan oleh KIM itu di Bali, Jakarta, Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Satu provinsi lainnya, yaitu Papua, masih relatif menggantung karena penghitungan suara yang belum selesai. Dari data terakhir di kisaran 94%, paslon yang diusung PDIP Plus, Ben-Hur Tommy Yermias Bisai, unggul tipis dengan perolehan 51,38%. Di bawahnya ada Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto yang meraih 48,62%. Walau dominan, sebagian dukungan partai KIM ini ternyata cenderung terbagi dan menyebar. Contohnya di Pilkada Kalimantan Selatan, di mana pasangan Muhyiddin dan Hasnur Yadi yang unggul sementara didukung oleh mayoritas partai di KIM Plus, tapi nggak didukung Gerindra. Kejadian yang mirip juga ada di wilayah Maluku Utara. Di situ paslon Shirley Juanda dan Sarbin didukung partai-partai KIM tapi minus Golkar dan Gerindra. Pola dukungan KIM yang terbelah ini juga kelihatan di Banten. Di provinsi ini, pasangan Andra Soni Dimyati didukung partai-partai anggota KIM. Tapi di sisi lain, Golkar justru ngusung paslon pesaingnya, Airin dan Ade. Menariknya, di beberapa daerah kayak Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat, PDIP justru gabung sama partai-partai KIM. Nah, di satu sisi, kemenangan calon yang diusung KIM ini bisa jadi pertanda baik. Dengan gerbong yang sama, agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah mungkin bakal lebih gampang diselaraskan. Hal ini salah satunya kelihatan dari visi misi paslon-paslon tersebut. Ambil contoh paslon Rahmat Mirzani Jausal Jihan Nurlela dari KIM yang sekarang unggul sementara di Lampung. Pasangan ini mengusung visi bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Tema yang mirip banget sama kampanye Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Tapi di sisi lain, bisa jadi KIM yang dominan di pusat dan daerah ini jadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Kalau sampai oposisi sama sekali nggak ada ruang, tentu sulit bagi mereka untuk melakukan mekanisme check and balance ke kebijakan pembangunan. Akibatnya, bisa aja pembangunan nggak sesuai sama kebutuhan atau konteks sosial daerah tertentu. Sahabat Kompas, meskipun hasil hitung cepat dan agregasi rekap KPU bisa kasih gambaran, tapi hasil pilkada emang kudu nunggu pengumuman resmi KPU. Nah, kita sebagai masyarakat sipil harus terus mantau hasil pilkada sampai tuntas. Semoga Bapak dan Ibu yang terpilih nanti bisa jalanin tugasnya sebaik-baiknya. Setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Amin.